Show. Selamat sore most listeners, welcome to Most Auto Show. Ada saya Johnny White And Rizky Satria. Gimana kabarnya bro, sehat ya? Baik-baik, sehat-sehat. Sehat alhamdulillah. Gimana ya bro, sehat ya? Sehat-sehat, thank you. Cuaca agak bikin ini ya, cuacanya tricky. Betul. Kadang kehujanan, kadang kepanasan ya gitu. Musim terus nih. pancaroba, Pancaroba. jadi hujan, Iya, kemarau, benar. Dan banjir. climate change ini yang lagi jadi Yes. topik, semua seluruh dunia kena dampaknya. Betul sekali. Tapi kita kan selalu ya kalau mau pergi naik kendaraan roda 4, roda 2 pasti kan kita berdoa dulu sebelum perjalanan ya Pasti kan? dong, harus. Dan kalau gue semakin dewasa nih, semakin tua lah ya intinya, doanya harus semakin spesifik bro. Oh ya, Jadi semoga selamat sampai tujuan baliknya dan tidak kena musibah apapun, kecelakaan apapun dan tidak ditilang. Ya. itu doanya. Iya, ya? karena kita biasanya kalau ketilang itu lagi lupa kan Mm. atau apes. Beda-beda tipis. Karena Betul, ditilang betul. itu kan juga ya biaya lah ya. Itu salah satu musibah bro. Salah satu musibah bener-bener. Betul, Nah, pertanyaan gue buat lo dulu nih. Yes. Lo terakhir ditilang atau tilang paling parah lah bisa dibilang ya, itu kapan dan itu gara-gara apa? Tilang bukannya kita sombong ya, tapi udah sering. Koleksi. Iya, tapi yang paling gua ingat itu salah satunya waktu entah gua lupa kapan, tapi yang jelas hari itu hari libur. Nah, gua lewat abis jembatan yang bawahnya rel kereta api sama sungai itu yang Rasuna Said terus. Iya, ya. Itu kan nggak boleh kanan. Oke, benar. Tulisannya di rambu dilarang belok kanan kecuali hari libur. Yes. Gua libur bro, gua Libur. belok kanan. Terus setelah belok di sebelah kiri ada tenda Pak Polisi banyak banget tuh, langsung di awe-awe. Iya. Terus langsung nepi. Iya Pak, ini nggak boleh belok kanan, kan situ ada rambunya. Iya Pak, kan kecuali hari libur. Saya kan hari ini libur. Anak saya sekolah. Iya. Jadi itu juga salah satu, ternyata hari libur yang dimaksud oleh kepolisian itu adalah tanggal merah dan Hari Minggu. hari besar. Ada Oh, hari Minggu, besar. iya. Oke, Sabtu nggak termasuk. Sabtu ya? nggak termasuk ternyata, dan Oke. di situ ditilang, dan itu lumayan tuh, gue cukup tahu lah. Oh, oke, ternyata hari libur. Dan sejak Iya. itu kayaknya rambunya diganti. Iya. Makanya sekarang spesifik banget rambu yang ada di situ tuh, Senin sampai Jumat. Oke. Dan jam-jamnya juga. Jam-jamnya juga, Oke. betul. Kalau gue terakhir yang agak memalukan sih ya, karena lupa sih sebenarnya. Dulu waktu gue masih muda, kan kita suka nongkrong di Plaza Indonesia tuh. Nah anyway, dari food court mau pulang kan basementnya terang banget ya. Betul. Basementnya terang banget, udah malam. Jadi gue keluar sama temen gue menganterin dia pulang Tanah Kusir, muter bundaran HI. Sebelum menuju Sudirman, gue di stop polisi. Ternyata gue lupa nyalain lampu mobil. Malam-malam ya. Saking terangnya di dalam parkiran mall, gue ngerasa ya masih sore apa siang gitu ya. Udah gue ditilang dan gue learn my lesson lah intinya. Jadi otomatis nih kalau emang udah masuk mobil malam ya, Harus. langsung nyalain deh sebaiknya karena ya itulah nggak dikasih warning langsung langsung ditilang. Langsung ditilang. Nah juga kita hari ini ada bisa dibilang tamu kita pakarnya soal Iya, tilang tilang dan menilang. aturan lalu lintas ya Bang, ya. Yes, betul sekali. Ini seru banget, kita ada nanti Bapak AKB Argo AKBP. AKBP Iya. Argo Wiono, Kasubdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya. Dan percaya bro ya, udah banyak pertanyaan yang kita siapin nih buat beliau. Seperti Iya. apa? Tungguin aja. Most Auto Show. Rizky udah siap bro sama tamu kita hari ini ya. Yes, betul. Ini ada VIP, asik. VVIP. VVIP, Yeah. super VVIP, lengkap deh pokoknya. Kita mau welcome to Most Radio dan Most Auto Show, AKBP Argo Wiono, Kasubdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya. Selamat datang, Pak. Selamat sore, selamat Ya, datang selamat Pak. sore. Gimana Mantap. kabarnya Pak? Sehat ya? Oh, harus selalu sehat. Semangat. Kita harus selalu semangat. Oke, sudah berapa banyak yang ditilang? itu nanti. Tapi pertanyaan gue dulu ya, Ki. Boleh, ya. boleh. Ya. Pak Argo, Siap. Pak Argo nih di bidangnya sekarang ya, di jabatannya sekarang. Office hour-nya atau jam kerjanya itu seperti apa sih, Pak? Nah, itu tuh. Iya, sebetulnya kalau polisi itu mirip-mirip dokter ya. Kita jadi nggak tentu juga. Nggak tentu juga. Kadang pagi, malam ya. Apalagi kalau malam Sabtu, malam Minggu itu udah pasti kita ikut yang acara pembubaran kerumunan itu. Oke. Ya, itu biasanya mulai startnya jam 12 malam sampai dengan sekitar jam 3-4 pagi. Bodoh. Nah, terus Bapak tuh harus standby atau jadi supervisornya atau gimana nih? Mantau. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya.
Wah, itu agak merusak jam istirahatnya nggak sih Pak, terus terang aja? Karena Waduh. nggak 8 jam kan kerjanya ya. Mungkin Yes. 5 jam, break dulu, lanjut lagi, jadi total 10-12 jam. Sama lah sama anak radio sama di auto.com juga pasti gitu Ada ya? bedanya bro. Ada bedanya? Kalau polisi lebih banyak di lapangan ya Pak ya. Iya, betul. Waduh. Oke. Oke, jadi dari Senin ke Jumat nggak mungkin jam 8 pagi sampai jam 5 Pak ya. Jadi Enggak pokoknya Iya. berubah terus. Siap. Oke. Oke, Pak Argo, kita mau nanya-nanya sedikit nih Pak tentang kita kan sekarang lagi di tengah-tengah pandemi, walaupun sudah menurun nih. Iya. Nah, situasinya sendiri gimana untuk saat ini khususnya di bagian lalu lintas itu? Kalau sebelumnya semasa PSBB kita banyak penyekatan, Iya, ya kan? Jalan-jalan ditutup kita bro. Sepi, men. Kita nggak boleh kemana-mana ibaratnya untuk pembatasan sosial itu. Nah sekarang kan sudah ada PPKM, Level-level yang levelnya berbeda. semakin rendah. Nah kalau untuk saat ini situasinya seperti apa Pak yang ada di lapangan? Ya, jadi kalau kita lihat memang semenjak penurunan PPKM ini ada kenaikan tingkat mobilitas yang ini ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari grafik data yang dikeluarkan di SUB maupun dari beberapa indeks yang dikeluarkan lembaga survei, itu ada peningkatan sekitar 38 sampai dengan 40%. Artinya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah ini memang ada korelasi yang signifikan terhadap timbulnya kemacetan yang ada di kota Jakarta. Oke. Ya. Iya. Nah kalau kita lihat pas sebelum ada vaksin nih, tahun lalu ya, orang masih tetap pingin mudik, nekat, nyewa apa istilahnya, Masukin ke truk, mobil ya. ya, masukin truk, terus sampai tujuan malah disuruh putar balik. Yes. Malah sebelum masuk tol mungkin ya, atau di ujung tol suruh putar balik. Apakah sifat seperti itu yang masih banyak ditemukan nih Pak, meskipun PPKM belum sebenarnya hilang ya, dan masih bebelnya tuh masyarakat tuh Iya. untuk urusan lalu lintas apa nih yang paling bandel? Atau mungkin ada kebijakan apa sekarang yang sedang diberlakukan gitu Pak di Polda Metro untuk Iya. pembatasan ini? Ya, jadi kalau kita lihat tren tahun lalu itu memang ada berlomba-lomba ingin keluar karena memang waktu itu bersamaan dengan libur Lebaran itu ya. Lebaran, betul, Pak. Jadi Betul. yang biasanya kita menjaga orang melaksanakan mudik, ya kemarin kita jaga supaya tidak mudik. Betul. Artinya pada saat itu Jakarta sedang tinggi-tingginya, kita juga sedang masa PSBB darurat. Itu tentunya banyak hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah melakukan penindakan terhadap travel gelap tadi. Iya. Ya, sehingga oke. kasihan kan nanti misalnya dari Jakarta, Betul. dia ada dua kemungkinan menjadi carrier pada saat dia pulang kampung atau kebalikannya pada saat dia kampung dia malah tertular balik menularkan lagi. Nah Asli. inilah yang sebetulnya dijaga supaya ada tidak ada kenaikan lonjakan, Iya. tapi walaupun akhirnya terjadi kemudian kita lanjutkan dengan adanya program vaksinasi kemarin itu. Siap. Iya. Nah ini kan juga kita yakin ya pemerintah kan demi keselamatan Betul, kita, bro. demi keselamatan Itu dia. kita juga menerapkan aturan-aturan. Prokes. ya. Prokes juga. Dan sekarang setelah PPKM-nya levelnya turun, lalu lintas sudah rame lagi. Iya, Sekarang betul. challenge-nya dengan keramaian ini apa nih Pak dari pihak Pak Argo nih? Iya, jadi kemarin kita sudah mengeluarkan kebijakan ganjil genap. Ganjil genap ini sendiri sebetulnya bukan hal yang baru ya. Ya. Jadi di tahun 2019 itu sudah dikeluarkan Pergub DKI tentang peraturan ganjil genap. Ya. Di mana di situ dimuat ada 25 ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap. Ya. Nah, kemudian pada saat PSBB, kemudian kita berikan kelonggaran, artinya dengan adanya pembatasan moda transportasi publik, itulah kebijakan ganjil genap ditiadakan. Ya. Sehingga masyarakat saat itu bebas, cukup lama. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, vaksinasi juga sudah masif. Kemudian di Jakarta sendiri juga sudah tercapai herd immunity, Iya. sehingga diperlukan adanya suatu kebijakan untuk mereduksi tingkat kemacetan yang sudah mulai semakin meningkat. Iya, betul. Nah, sehingga sebetulnya bukan memberlakukan hal yang baru, jadi hanya menambah dari 3 ruas yang pertama diberlakukan ya, dari yang awalnya itu ganjil genap ini ditiadakan, kemudian dimulailah 3 ruas dulu, Baik. yaitu di Rasuna Said, di Jalan Sudirman dan Tamrin. Oke. Nah, pada saat PPKM level 3 itu ternyata 3 ruas jalan ini memiliki tingkat yang efektif. Artinya di 3 ruas jalan ini mobilitas masyarakat tidak terlalu banyak. Menurun Oke. gitu ya. Nah, sehingga pada saat menurun ke PPKM level 2, kemudian kita tambah menjadi 10 ruas kembali. Oke. Nah, kalau memang nanti pada saat sekarang ini tanggal 2 November itu sudah diberlakukan
PPKM level 1 untuk di Jakarta, itu juga tidak menutup kemungkinan Tambah kalau lagi. nanti memang kita evaluasi tingkat kemacetan, mobilitasnya masyarakat di DKI ini sudah semakin bertambah Padat. 2 kali lipat, bertambah padat, tentunya kebijakan tersebut akan dikembalikan normal. Iya, gitu. iya. Artinya 25 ruas itu akan diberlakukan kembali, tapi tentunya tidak serta-merta, harus kita harus lihat bagaimana nanti evaluasinya, kemudian masukan dari stakeholder, dari Dinas Perhubungan, Iya, iya. sehingga apa yang diperbuat oleh polisi memang sebagai langkah nyata untuk mengimbangi adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi PPKM PSBB, PPKM darurat kita tiadakan. Oke. Nah, kemudian meningkat PPKM level 4, level 3 dikeluarkan 3. Nah, sekarang jadi ada tahapan-tahapannya. Siap. Sehingga tidak serta-merta, sehingga hal-hal yang tadi dirasa menjadi kekhawatiran oleh pemerintah jangan sampai terjadi lonjakan gelombang ketiga, the third wave ini jangan sampai terjadi. Siap. Gitu ya. Tahan dulu Pak ya, kita mau tanya nanti setelah Oke. break Siap. jenis-jenis tilang Iya, yang mungkin sudah diupdate untuk akhir 2021 ini. Jangan kemana, most listener, saya dan Rizky akan balik di Most Auto Show. Most Auto Show. Pak Argo, tadi kan kita sudah bahas soal ini ya, ganjil genap. Nah, karena saya anak zaman 3-in-1 banget, pengen tahu nih kalau misalnya ada yang melanggar ganjil genap di ruas jalan tertentu, kira-kira hukuman atau tilang yang bisa diberikan dari pihak yang berwajib itu apa sekarang? Iya, jadi saat ini kita sudah punya law enforcement ya, namanya ETLE, Ya. yaitu Electronic Traffic Law Enforcement. Artinya di beberapa ruas jalan ada kurang lebih sekitar 57 titik yang tersebar di jalan protokol. Itu akan melakukan penindakan secara konsisten selama 24 jam. Wow, oke. Jadi kamera ETLE ini sendiri itu ada 2 macam ya. Kamera ETLE yang jenisnya e-police, kemudian kamera ETLE yang jenisnya checkpoint. Jadi e-police itu untuk menindak pelanggaran seperti sabuk pengaman, Oke. kemudian handphone, ya, pelanggaran marka atau rambu yang lainnya. Iya, iya. Sedangkan untuk checkpoint sendiri itu khusus untuk menindak ganjil genap tadi, Oke. karena dia punya ANPR Ya. atau Plat nomor ya? automatic number plate recognition. Jadi Oke. sudah punya teknologi ini AI, AI. artificial intelligence gitu. Jadi kalau di lampu merah kita buka HP, kena tuh ya. Ya, Foto. langsung Kena ya? ke foto. Oke, dan itu nanti akan dikirim Yes. Surat konfirmasi konfirmasinya. Itu biasanya berapa lama Pak untuk pengiriman surat konfirmasi itu? Apakah setelah melakukan pelanggaran atau biasanya ada jarak waktu? Ya, jadi begitu kita tercapture itu tentunya dari back office ya. Nanti datanya akan terkirim ke back office dulu. Setelah dari back office nanti akan diverifikasi oleh petugas. Iya. Misalnya memang betul ada ditemukan indikasi pelanggaran, Ya, oke. barulah kita kirimkan surat ke rumah sesuai dengan alamat yang ada di data kendaraan tersebut. Karena kan kita kan ngeceknya berdasarkan nomor polisi yang tercapture itu ya. Oke. Nah, kemudian setelah menerima, si penerima harus melakukan konfirmasi. Jadi artinya, oh iya Pak, saya memang melanggar. Oke. Nah, setelah dikonfirmasi, nanti akan diberikan kode Briva untuk membayar denda di bank sesuai dengan jenis pelanggarannya. Iya. Apakah safety belt atau misalnya tidak menggunakan menggunakan handphone, Iya. ya, sesuai dengan jenisnya tadi. Setelah dibayar, barulah nanti akan dilakukan penilangan. Demikian. Oke. Sejauh ini untuk tilang elektronik ini sudah berapa lama diterapkan dan sejauh ini apakah cukup efektif atau iya, Pak. atau lebih Iya. efektif mungkin yang di jalan langsung Iya, iya. dikasih Di surat? lapangan ya. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu upaya untuk melakukan perubahan-perubahan mindset bahwa pada suatu hari nanti mungkin di Jakarta kita tidak akan menemukan polisi-polisi lagi di jalan. Kalau kita lihat negara-negara maju mungkin akan melihat banyak kamera ya dibandingkan petugasnya ya. Yes, benar. Nah, ini harapannya tingkat kesadaran masyarakat akan lebih terbentuk. Oke. Dan saya pribadi mungkin teman-teman dari Mos Radio pada saat akan melintas kamera otomatis tuh biasanya misal nih nggak pakai sabuk, itu ada kamera Iya, itu benar. pakai sabuk dulu, Iya, atau jangan pakai handphone nanti kena tilang. Nah itu Oke. artinya kan sama aja seperti saat orang melihat petugas. Betul. Kalau dia misalnya dalam keadaan sadar dan ya mungkin ini kan dia pasti akan takut melanggar. Nah Iya, iya. inilah nanti yang akan membentuk suatu kepribadian sehingga lama-lama akan sadar dengan sendirinya. Betul. Dan memang ini juga salah satu cara untuk mengurangi adanya interaksi antara petugas dengan pelanggar. Karena kalau ada interaksi ini tadi kan kadang-kadang Ya. banyak yang tanda kutip terjadi pungli atau hal-hal negatif lainnya. iya, Sehingga Damai Bang. dengan ini Benar.
dan lebih mengurangi adanya perdebatan. Betul. Iya. Karena iya, rata-rata benar-benar. orang yang dikirimin ETLE dia mengkonfirmasi itu nggak banyak protes. Langsung bayar Kan aja. cuma dua. Iya, iya. Dia mengakui atau tidak. Misalnya tidak diakui artinya tidak dia konfirmasi, nanti akan sistem akan memblokir surat-surat kendaraan sehingga pada saat dia akan perpanjang STNK itu tidak Oke. bisa sebelum membayar denda tersebut. Oke. Beda halnya misalnya ketemu dengan petugas yang konvensional di Iya, lapangan, pasti akan banyak memperdebatkan. Bener, Dan kebanyakan iya. kan budayanya kita itu selalu ini ya, apa namanya, pembenaran tadi ya. Dia Iya. pasti akan defense. Saya Benar-benar. salahnya apa Pak? Mana ini? Iya, Nah, iya. itulah kita hindari hal-hal tersebut. Kalau at least saya nggak melanggar kok Pak. Ini fotonya. Ini fotonya. Nah, Sih. itu betul. Iya, Tapi iya. ini benar loh bro. Jadi nggak tahu ya, kan gue pernah beberapa kali juga dapat undangan untuk test drive di luar negeri. Wih, sedap. Iya. Mhm. Pernah waktu itu di Singapura itu kita ditawarin ngetes Porsche 911 Targa. Wow, oke. Beberapa kali sih, pernah Panamera SI Hybrid dan beberapa kali, dan selalu Gaya banget sih lo bro. benar bro. Jadi Iya. kalau di sana itu kita dikasih kunci, nih mobil kunci, kartu apa e-tolnya udah langsung ada di Oh iya. kaca iya. depan gitu ya, sama ada HP taruh di situ, nanti kalau ada apa-apa kalau ke nomorin. Tapi dia cuman bilang di sini ada GPS, di situ ada speed cam, terserah bebas karena kita ngetes mobil ya Pak ya. Iya. Kita pengennya ngetes performa segala macam. Hati-hati, cuman ada beberapa titik-titik speed cam. Nah di sana jangan sampai lebih lah itu. Intinya iya. seperti itu. Benar, jadi setiap kita di jalan tuh, jadi kita tuh selalu ngeliatin, wah speed cam, supaya kita tidak melanggar. Oke, oke. Nah di Indonesia kan nggak pernah ada seperti itu. Nggak ada, iya. Ya kan, jadi kita bebas aja ngebut Iya, apa segala betul, macam. Tapi sekarang sejak adanya si kamera-kamera ETLE Iya, ini, kayak di Jagorawi itu ada ya Pak ya, si sebelum apa yang pecahan untuk ke Jor, Iya. itu ada kamera tuh. Iya. Nah kebetulan kan rumah gua kan di Cibubur, jadi kalau ke Jakarta selalu lewat. Dari jauh udah kelihatan tuh kedip Iya, kedip iya. kedip kedip. Yang tadinya ngebut pelan, iya, benar-benar. yang tadinya lupa pakai seatbelt pasang. Jadi itu lumayan apa sih, mempengaruhi kita dalam berperilaku saat berkendara supaya tidak sembarangan. Atau mungkin mentalnya warga Singapura udah paham ya, di Nah, ya, mobil betul. lo harus pakai sabuk pengaman dan nggak boleh main HP. Iya. Mereka udah bisa terima, cuman masih suka ngebut. Ini Itu udah yang pasti. mungkin kelemahan. Dan kalau kita kan masih kotok. Yes, benar. Kayak begitu. Nah, soal yang uji emisi ini Pak, Oh iya, dan benar. penilangannya sudah sejauh apa nih progresnya dan penerapannya? Iya, jadi kalau kita bicara uji emisi, kita pertama apa sih sebetulnya diharapkan dengan Ya. adanya kebijakan ini? Kita mungkin ingat, kita mundur ke belakang pada saat PSBB atau PPKM darurat, kita sempat melihat Jakarta ini biru. Langitnya indah, langitnya cerah, sehingga Level polusinya level polisinya sedikit, minim. ya kan? Kita misalnya tinggal di gedung-gedung yang tinggi atau mungkin ada kita kantor yang akan udaranya itu sangat fresh gitu. Fresh. Gunungnya kelihatan tuh. Jadi kadang-kadang, kok tumben kenapa Iya. Jakarta seperti ini? Nah itu karena memang tidak ada kendaraan yang lalu lalang. Betul. Nah sehingga sebetulnya masalah uji emisi ini bukan hal yang baru ya. Di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu sudah disebutkan di pasal 48 ayat 3 huruf A. Itu adalah salah satu kategori kendaraan yang layak jalan adalah emisi gas buang. Itu nomor 1. Artinya di tahun 2009 sebenarnya sudah dipikirkan. Nah cuma karena mungkin berbagai regulasi dan hal-hal yang lain, akhirnya dari gubernur sendiri, dari pemerintah DKI baru mengeluarkan Pergub nomor 66 itu di tahun 2020. Oke. Nah cuma karena mungkin sedang masa pandemi sehingga Baru diterapkan belakangan ini. baru diterapkan. Oke, Ya, ya. iya, Dan iya. kalau kita lihat beberapa literatur, mungkin bisa melihat artikel di Google ya, itu Jakarta itu menjadi kota nomor 9 dengan kondisi polusi terburuk di dunia. Dunia ya. Artinya ini kan mudah-mudahan jangan sampai nanti masyarakat melihat ini adalah hal yang menyiksa ya, tapi kita Iya, harus iya. lihat segi positifnya. Oke. Sehingga kita kan kepengen mungkin Iya, teman-teman yang sudah pernah keluar negeri jalan-jalan di tol Singapura itu di Iya, Orchard itu enak gitu kan. Enak, Kok betul. kayaknya nggak ada asap yang Iya, ngebul iya. gitu kan. Nah ini dengan adanya moda transportasi publik sudah nggak ada bis-bis yang ngebul, angkot ngebul, semua udah pakai transportasi yang Transjakarta. Mudah-mudahan dengan diimbangi dengan regulasi seperti ini nanti akan lama-lama akan terbentuk indahnya sih di kota Jakarta. Orang mau sepedahan back to work, back to sport tiap pagi itu Iya. akan nyaman dia. Benar Pak. Nah itu. Iya. Jadi ranking 9 ini ranking yang makin besar sebenarnya makin bangga Makin justru. bangga ya, betul. Bukan nomor 1, 2, 3 yang paling bangga. Alright, most listeners tahan dulu. Next segment saya mau tanya soal mungkin persiapan di Telantas Polda Metro ya mengenai
Natalan dan juga tahun baru gimana nih? Kan kita sudah nggak Mendekati ya. dikasih cuti bersama ya, bukan Betul. nggak dikasih, cuma ditiadakan demi mengurangi resiko wave ketiga atau gelombang ketiga. Don't go anywhere, most listeners. We'll be back soon. Most Auto Show. Check it out, most listeners. Masih sama Rizky dan Johnny White di Most Auto Show bersama Super VIP kita AKBP Argo Wiono, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Yes. Nah, balik lagi nih Pak Argo, kita mau bicara soal emisi, tilang emisi ini. Iya. Nah, ini kan hal baru buat kita, Bro. Ya, kita juga mungkin yang punya kendaraan belum tahu nih. Ya kan? Sebenarnya apa sih ini tilang emisi ini gitu kan. Nah, terus penegakannya, hukumnya, dan apa yang harus kita lakukan nih Pak terhadap kendaraan kita nih Pak? Oke, jadi kalau kita berbicara dengan emisi, pasti emisi gas ini kan langsung dibayangkan knalpot nih kan, asap. Betul, ya kan? asap. Nah, jadi mungkin ada beberapa poin yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi sesuai dengan acuan Pergub DKI tadi nomor 66 tahun 2020 yang sudah saya sebutkan terkait tentang gas buang tadi, bahwa kendaraan yang setelah digunakan atau masa pakainya 3 tahun itu harus dilakukan uji emisi. Jadi artinya kalau kita beli kendaraan baru 2021, 2020, 2019 ini masih aman. Nah, pada saat kendaraan yang 2018 ke bawah, inilah sudah mulai kita lakukan uji emisi. Ya, artinya setiap kendaraan mobil persorangan atau sepeda motor ini harus melakukan emisi. Karena kalau mobil angkutan penumpang umum itu kan sudah ada uji kirnya ya. Karena di salah satu kir itu memang sudah ada persyaratan emisi tadi. Nah, nanti ke depan saat ini kita memang baru melakukan sosialisasi ya, karena kita tahu kemarin beberapa media ataupun ada masukan-masukan dari teman-teman stakeholder memang belum sepenuhnya kendaraan di Jakarta ini dilakukan uji emisi. Betul. Ya, uji emisi ini bisa dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup, itu gratis. Atau di bengkel-bengkel yang sudah terverifikasi, artinya bengkel-bengkel tertentu. Ya, Baik. Jadi di situ nanti setelah dilakukan tes tadi, itu akan dikeluarkan kartu lulus. Ya. Yang ke depan ada wacana nanti akan digunakan stiker. Jadi misalnya nanti petugas melihat mobil yang sudah berstiker berarti udah aman. Iya kan? Tapi kalau ada kesempatan, ini kayaknya mobilnya knalpotnya hitam banget nih, itu bisa langsung diberhentikan ya. Iya, betul. Sama polisi nanti ya. Dan dendanya berapa kalau misalnya nggak lulus nih? Yes. Jadi untuk penindakan sendiri itu ada dua, sanksi itu ada dua. Sanksi terhadap pelanggar di jalan dan sanksi terhadap pelanggar di tempat parkir. Iya. Jadi nanti di tempat parkir ini teman-teman di sub akan melakukan pengecekan, tapi random ya, tidak semua mobil diparkir, tapi tertentu akan lihat kondisinya. Nah, itu pada saat diparkir tadi dapat dikenakan tarif tertinggi. Misalnya parkir harusnya 5.000 jadi 25.000 atau misalnya 60.000 supaya dilakukan mobil tersebut segera melakukan uji emisi. Kemudian kalau di jalan sendiri tadi yang disampaikan, kita juga akan mengecek. Namun saat ini mungkin nanti kita baru bisa random sampling karena pengetesan ini membutuhkan space yang besar. Artinya di situ harus ada tempat, nanti disiapkan ada komputer, ada alat-alat pengecekan, kita butuh listrik. Dan kendaraan pada saat dilakukan uji emisi tadi butuh waktu. Misalnya 5 atau 10 menit sehingga tidak mungkin semua kendaraan akan dilakukan tes. Betul. Untuk itu kita sekarang hanya melakukan sosialisasi dan himbauan. Dan kemarin sudah disampaikan tanggal 13 November bagaimana nanti penerapannya ya, nanti kita lihat. Kalau memang kita lihat tren orang masyarakat atau kendaraan di Jakarta ini sudah hampir 50%, artinya jangan sampai nanti diberhentikan 10 kendaraan ternyata yang 9 belum tahu. Iya, betul. Artinya kalau misalnya sudah 50%, kemarin rekomendasi kita kendaraan 10 diberhentikan ternyata cuma 1 yang belum. Nah, 1 itulah akan diberikan tindakan sesuai dengan pasal 285 dan 286. Artinya kalau sepeda motor itu akan dikenakan denda atau sanksi 250.000 atau kurungan 1 bulan. Nah, kalau mobil itu 500.000. Nah, itu tadi dendanya. Nah, ini kan meskipun banyak ya masyarakat yang sudah alhamdulillah vaksinasi lengkap. Atau minimal vaksinasi 1 kali, dan kabarnya anak-anak usia 6-11 tahun depan bisa mulai divaksinasikan dengan Sinovac atau apapun itu. Tapi untuk persiapan Ditlantas Polda Metro melihat hari raya atau liburan tanggal merah, itu di briefnya atau persiapannya berapa jauh ke depan sih Pak? 3-6 bulan atau mungkin sampai setahun?
Karena ini kan bentar lagi kayaknya Natal nih ya, Iya. yang sudah ditiadakan libur bersama, cuti bersamanya, supaya antisipasi orang nggak banyak cuti panjang atau mudik dan lain sebagainya. Tapi kan tetap banyak orang akan keluar kota ya, gimana tuh Pak? Iya. Jadi nanti dalam waktu yang tidak lama lagi itu akan ada namanya operasi zebra. Nah, operasi zebra ini operasi pendahuluan sebelum ada operasi lilin. Jadi kita bilang operasi Nataru ini, Natal dan Tahun Baru, adalah operasi lilin. Ya, jadi di situ nanti tentunya banyak hal-hal yang dilakukan pemeriksaan ya. Iya ya. Sebetulnya selain operasi ini tadi, pemerintah itu juga sudah melakukan kebijakan kawasan wisata ganjil genap ya. Mungkin sudah dengar ya. Ada 3 kawasan. Jadi setiap Jumat, Sabtu dan Minggu itu dilakukan pembatasan sesuai dengan harinya. Ya, Baik. di Ancol, di Ragunan Iya. maupun di Taman Mini. Ini juga salah satu cara. Dan nanti kita akan lihat, karena saat ini kan kita sedang masih level 1 nih. Betul. Kita ingat tahun lalu tidak boleh ada keramaian. Betul. Jalan Sudirman Tamrin dilakukan crowd free night. Iya. Betul. Nggak boleh ada semut yang melintas. Istilahnya kan seperti itu kan. Dan alhamdulillah berhasil Iya. kan. Nah, kita nggak tahu nih besok boleh nggak sih? Apakah misalnya besok tuh boleh melakukan kegiatan perayaan pergantian tahun atau perayaan Natal, tapi dibatasi jumlahnya, misalnya hanya 25% atau Iya. bagaimana. Kita lihat nanti regulasi apa yang dikeluarkan pemerintah. Pastinya setiap regulasi yang dikeluarkan, kepolisian akan selalu melihat apa yang kira-kira dilakukan, sehingga regulasi tersebut jangan sampai nanti menimbulkan hal yang malah jadi masalah Negatif Oke. gitu ya. Iya. Nah untungnya ya kita sebagai masyarakat Indonesia dan mungkin tetangga-tetangga kita di Asia masih nggak keberatan gitu ya pakai masker, bahkan di double meskipun udah vaksin. Betul. Nggak kayak teman-teman kita di Amerika yang kayaknya udah Bebas masker banget ya. ya. bebas banget. Iya. Tapi kalau soal pakai masker double nih Pak, di dalam mobil yang kayaknya sih sebenarnya aman-aman aja gitu ya Pak. Ini masih akan terus berlanjut demi keamanan bersama ya, atau kira-kira akan ada kelonggaran Penyesuaian. lagi? Jadi sebetulnya kalau kebijakan masker itu sekarang tidak terlalu ini ya, apalagi yang di mobil, cuma Iya, iya. untuk di luar itu kita masih melakukan protokol kesehatan masker tersebut. Kalau memang mobilnya mobil pribadi, di situ keluarga kita sendiri gitu, mungkin kita tenang karena kita tahu riwayatnya. Iya ya. Tapi misalnya mobilnya ini mobil Mobil taksi umum, online, ya kan, mobil umum, tentunya kan kita nggak tahu nih bagaimana sih riwayat orang-orang di dalam mobil ini. Betul. Jadi untuk lebih amannya, Iya. lebih ke menjaga, lebih safety-nya, kita gunakan masker. Dan Baik. teman-teman most listener juga harus tahu kan, sekarang mungkin kita dengar ya di YouTube atau mungkin di berita-berita internasional, itu di Rusia sedang mengalami lonjakan itu. Iya. Wave 3 ya. Iya ya. The third wave. Nah, Iya, kita iya. jangan sampai nih. Jangan sampai. Ada varian baru namanya Delta Plus kalau nggak salah. Nah, inilah kita jaga, makanya polisi kenapa sih cerewet? Kenapa sih? Iya, Jadi iya. jangan dianggap hal-hal itu sebetulnya kita juga nggak kepengen. Iya. 3 tahun yang Setuju. lalu, 2 tahun yang lalu kita masih normal. Mana ada sih seperti ini? Benar, Iya. Nah, karena Nggak memang kebayang. siapa lagi kalau nggak Iya. berarti kalau tidak kita ya. Benar. Kita cuma itu aja Iya. konsekuensinya dibenci, ya sudah. Mau gimana lagi kan? Harus bersabar ya. Harus sabar. Aduh ini sayang waktu kita udah mau habis. Tapi sebelum saya dan Rizky Iya. tes emisi mobil, ini ada lagi mau disampaikan oleh Bapak Argo, silakan. Ya, jadi kita himbau untuk masyarakat, salah satu kendaraan yang kemarin disampaikan oleh teman-teman petugas penguji emisi itu adalah kendaraan yang dilakukan modifikasi. Jadi motor yang diganti, misalnya dimodifikasi, saringan filternya dicopot, dibobok, kemudian knalpotnya diganti yang racing, yang Iya ya. itu malah lebih cenderung tidak lulus uji emisi. Jadi Oh gitu. ada ambang batas yang harus dilalui. Tidak standar gitu ya. Pak? Tidak standar. Nah, kita uji, banyak yang tanya, Pak, mobil saya tua gimana dong? Jadi jangan takut juga. Iya ya. Jadi mobil-mobil polisi kemarin kita sudah lakukan pengecekan. Ada mobil polisi yang sudah tua tahun 2005 itu masih lulus uji emisi. Jadi Oke. ambang batasnya itu 4,5, itu masih 3,3. Artinya karena rajin diservis, Iya. rajin dirawat, Perawatan, ya kan. Jadi jangan nanti berasumsi, aduh saya punyanya mobil tua, nanti saya nggak bisa jalan dong. Jangan. Iya. Nah, sebetulnya kita harus lebih melihat ini adalah suatu wacana yang positif. Bagaimana kualitas udara yang ada di Jakarta ini menjadi bersih, dan kita tentunya semua akan merasakan itu sebagai hal yang positif ya, Positif. untuk generasi. Amin, Ya. amin. Baiklah, Pak, terima kasih banyak Terima atas kasih banyak. Terima kasih.
kunjungannya nih. Luar Semoga biasa bisa main-main lagi sih Iya, ya. pastinya. Mungkin kita lihat setelah Banyak pencerahan yang kita Iya, dapat. banyak pencerahan. Mungkin beberapa bulan ke depan setelah Siap. liburan Natal lewat Yang dan penting lain sehat sebagainya. selalu. Yang penting sehat Amin, selalu. amin, 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 amin. Oke, terima kasih banyak Pak. Sekali lagi, most listeners dan Rizky, kita ketemu lagi ya bro. Yes. Di Most Auto Show Rabu depan. Itu dia obrolan kita bersama AKBP Argo Wiono, Kasubdit Gakumdit Lantas Polda Metro Jaya. Now back to the music on Drive Time. Most Auto Show.